Ducati mendominasi MotoGP. Selain gelar dunia, prestasi apa aja sih yang mereka raih di tahun 2024 ini? Kita bahas di Pit Ladies kali ini. Ya, Ducati sangat mendominasi MotoGP musim ini dan hampir semua gelar bergengsi mereka raih ya. Yang pertama adalah gelar Triple Crown. Triple Crown adalah gelar yang diraih sebuah pabrikan ketika mereka menyapu bersih gelar dunia pembalap, konstruktor, dan tim. Dan musim ini gelar dunia pembalap diraih oleh Jorge Martin dari Pramac Racing, sementara gelar konstruktor diraih oleh Ducati sendiri, sementara gelar dunia tim diraih oleh Ducati Lenovo Team. Selain itu, gelar dunia yang diraih oleh Jorge Martin ini cukup menarik ya, karena dia merupakan pembalap tim satelit pertama yang meraih gelar dunia setelah Valentino Rossi tahun 2001 bersama Nastro Azzurro Honda. Selain itu, ini juga merupakan gelar dunia Ducati yang keempat setelah Casey Stoner tahun 2007 serta Pecco Bagnaia tahun 2022 dan 2023. Selain itu, musim ini Ducati juga meraih gelar BMW M Award yang diraih oleh Pecco Bagnaia. BMW M Award ini apa sih? Itu merupakan siapa pembalap yang meraih poin terbanyak di sesi kualifikasi. Tahun ini Pecco Bagnaia meraih poin paling banyak sehingga dia berhak mendapatkan mobil mewah yang disediakan oleh BMW. Setelah itu, Ducati juga sukses menyapu bersih gelar tim satelit terbaik ya, atau tim independen terbaik lewat Pramac Racing. Gelar pembalap tim independen terbaik juga diraih oleh Jorge Martin. Bahkan gelar manuver menyalip paling baik musim ini juga diraih oleh Marc Marquez dari Gresini Racing. Satu-satunya gelar bergengsi yang tidak diraih oleh Ducati adalah Rookie of the Year, yang memang tahun ini cuma ada satu ya rukinya, yaitu adalah Pedro Acosta yang membela gas-gas Tech 3. Ya, Ducati selain jadi juara dunia, dia juga mencanangkan sebuah kelompok yang cukup menarik yang mereka namai dengan Fantastic Four. Fantastic Four ini berisi Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastian ini. Karena mereka menguasai empat besar teratas di klasemen pembalap, di mana Martin menduduki peringkat pertama, Bagnaia peringkat kedua, Marquez di peringkat ketiga, dan Enea Bastian ini di peringkat keempat. Pembalap non Ducati terbaik musim ini diraih oleh Brad Binder dari Red Bull KTM. Dan Fantastic Four ini kebetulan juga menjadi 4 pembalap Ducati yang mengombinasikan 19 kemenangan dari 20 balapan yang digelar musim ini. Jadi dari 20 seri yang digelar MotoGP musim ini, 19 diantaranya dikuasai oleh Ducati. Satu-satunya balapan yang tidak dimenangi Ducati adalah Austin, Amerika Serikat, yang waktu itu dimenangi oleh Maverick Viñales dari Aprilia Racing. Kemenangan Pecco Bagnaia di Barcelona kemarin juga merupakan kemenangan Ducati yang ke-106, yang menandakan bahwa Ducati menjadi satu-satunya pabrikan Eropa yang sukses meraih 100 kemenangan atau lebih dalam sejarah MotoGP. Selain itu, ini juga kemenangan Pecco Bagnaia yang ke-11 musim ini, dan namanya sekarang bersanding dengan Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Mick Doohan, dan Marc Marquez sebagai pembalap MotoGP yang sukses meraih 11 kemenangan atau lebih dalam satu musim. Ya, kiprah Ducati musim depan juga cukup menarik ya untuk diamati setelah mereka mendominasi tahun ini, karena armada mereka akan berkurang dari 8 pembalap menjadi 6 pembalap, karena kita tahu Ducati ditinggalkan oleh Pramac Racing setelah kolaborasi selama 20 tahun. Pramac Racing diketahui memilih pindah ke Yamaha setelah merasa sakit hati karena Jorge Martin yang mereka sudah didik selama 4 tahun tidak terpilih sebagai pembalap tim pabrikan musim depan, karena Ducati lebih memilih menandemkan Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez. Dan rivalitas di Ducati sendiri juga cukup menarik untuk disaksikan, yaitu karena Pecco Bagnaia dan Marc Marquez ini sama-sama juara dunia, dan
Seperti kita tahu bahwa Pecco Bagnaia merupakan salah satu anak didik Valentino Rossi di VR46 Riders Academy, dan kita tahu juga bahwa Rossi merupakan musuh bebuyutannya Marquez. Selain itu juga Rossi sudah menyatakan bahwa dia akan mengurangi jadwal balapan mobil yang ia ikuti tahun depan, agar bisa membantu anak-anak didiknya di MotoGP, salah satunya Pecco Bagnaia, untuk jadi juara dunia lagi. Jadi cukup menarik nih, jangan-jangan Valentino Rossi dan Marc Marquez bakal ketemu di garasinya Ducati dan bisa membuat suasana persaingan di garasinya menjadi sangat lebih panas. Kemudian juga selain rivalitas di kubu Ducati Lenovo Team, kita juga bisa mengamati rivalitas dari Aprilia Racing, yang kita tahu Jorge Martin juga terdepak ya dari Ducati karena tidak dipilih menjadi pembalap tim pabrikan, sehingga dia terpaksa untuk menerima tawaran dari Aprilia Racing. Dan Martin di Aprilia nanti akan bertandem dengan Marco Bezzecchi yang juga meninggalkan Ducati dari Pertamina Enduro VR46. Mungkin Bolaneters ingat di kelas Moto3 dan Moto2, Martin dan Bezzecchi ini dulu merupakan rivalitas yang merupakan rival yang juga cukup pahit ya, karena mereka dulu ikut memperebutkan gelar dunia di Moto3, terus sering memperebutkan kemenangan di Moto2, dan mereka sering cekcok baik di dalam maupun luar lintasan. Itulah prestasi Ducati selama MotoGP 2024. Cukup menarik untuk melihat kiprah mereka di tahun 2025. Nah, Bolaneters jagoin siapa nih musim depan? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dah.